Hari ini saya menyerahkan anak saya, Yanti Alfrian, kepada saudara atau anak Diki untuk diserahkan kepada Tuhan lewat pemberkatan nikah. Terima kasih. Anak Papa menjadi istri saya. Amin. Ajaib. Pernikahan perdana Diki Cahyanto dengan Yeti Alfrianti, jika ya katakan amin. Amin, puji Tuhan ya. Juga kepada orang tua Yeti Alfrianti, Bapak Ahmad Junedi Saleh dengan Ibu Ruth Beso, apakah sore hari ini merestui pernikahan Yeti Alfrianti dengan perdana Diki Cahyanto? Jika iya katakan amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, perdana Diki Cahyanto, apakah sungguh-sungguh sore hari ini siap dipersatukan dalam pernikahan dengan Yeti Alfrianti dan tidak akan pernah ceraikan? Jika iya katakan amin. Amin, mantap. Sekali lagi juga kepada Yeti Alfrianti, apakah sore hari ini siap dipersatukan dalam pernikahan dan tidak akan ceraikan pernikahanmu dengan perdana Diki Cahyanto? Jika iya katakan amin. Amin. Saya berdoa apa yang menjadi doa restu orang tua khususnya buat perdana Diki Cahyanto dan Yeti Alfrianti itu benar-benar kita pegang janji ini di hadapan Tuhan, karena semua berkat rumah tangga datang daripada takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan. Kita berdoa. Dengan berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, dan Roh Kudus yang dicurahkan bagi kita sore hari ini, memberkati pernikahan ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, keluarga besar bersuka cita, khususnya buat mempelai diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya, bersama kita katakan amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, pujian terima kasih Yesus buat anugerah yang Kau beri. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur hanya bagi Tuhan. Syukur bagimu.
Bapa Surgawi, biarlah firman yang menjadi nasihat buat mempelai dan kami semua. Diberkati Roh yang Kudus yang mengajar kami dan menterakan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, bersyukur melayani anak-anak kami. Saya panggil biasa Diki dan Alfri. Ya, mereka berjemaat di kita di GB Galumas. Dan kami jumpa, mereka menyatakan niatnya untuk dipersatukan. Tentunya kami sudah 3 kali pertemuan, berikut konseling, lebih dari 3 kali. Kami berbincang dari hati ke hati, mempersiapkan hari pernikahan mereka. Keterbukaan di antara kami, khususnya keterbukaan di antara Diki dengan Alfri. Dan mereka semakin dibuka, semakin disampaikan materi-materi tentang pernikahan, yaitu BPN, bimbingan pernikahan. Terakhir ditanya, setelah tahu apa yang harus dikerjakan sebagai seorang suami, dan apa yang harus dikerjakan seorang istri, apakah siap untuk tetap dipersatukan dalam pernikahan? Dan mereka berkata, siap Pak, mantap, kami tetap akan menikah. Sebab itulah hari ini, hari yang saya percaya adalah hari perkenan Tuhan buat Diki dan Alfri. Senyum dong, iya, jangan tegang-tegang ya. Sekarang tiba waktunya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua tentang perkawinan di Kana. Ini adalah mujizat yang pertama kali yang Tuhan Yesus lakukan sebelum dia memulai banyak mujizat. Alkitab banyak sekali yang Yesus Tuhan lakukan dalam hidupnya, mujizat demi mujizat. Tetapi firman itu berkata, yang pertama kali yang dilakukan oleh Yesus adalah di Galilea, tepatnya di kota Kana. Yesus hadir di dalam tengah-tengah sebuah pernikahan. Pernikahan yang sudah disiapkan sedemikian rupa, ya, dengan segala, ada IO-nya, ada WO-nya, segala macam, tapi ternyata di tengah perjalanan itu mungkin tamunya terlalu banyak, atau mungkin persiapan anggurnya terlalu sedikit, sehingga baru pesta berjalan beberapa hari mereka kehabisan anggur. Alkitab mencatat bahwa bagi orang yang sedang mengadakan hajat pesta, kalau sampai kekurangan makan atau anggur, sesuatu hal yang mungkin memalukan buat keluarga. Sebab itu betapa paniknya pemimpin pesta. Apalagi kalau kemudian ya keluarga tahu bahwa pesta ini belum selesai tapi sudah kehabisan minuman yang ada. Para tamu sudah mulai gelisah. Kok nggak ditambah-tambah lagi nih minumannya? Nah, di tengah-tengah kekhawatiran, kepanikan seperti tadi, maka bukan satu kebetulan di sana ada Maria ibu Yesus. Dan bukan satu kebetulan Tuhan juga hadir di sana. Sehingga terjadi sebuah dialog dari seorang ibu yang meminta kepada Yesus agar menyelamatkan, agar menolong, agar pernikahan yang di kota Kana itu tidak memalukan, tidak mengecewakan, ya. Dan Yesus mendengar. Sehingga akhirnya dia perintahkan para pelayan-pelayan, garis bawahi, pelayan-pelayan dipanggil, semua persiapkan air, dibuyung beberapa cedok, ya, digentong. Lalu orang lain nggak tahu bahwa dalam pernikahan di Kana itu sedang ada masalah, ya, ada satu masalah besar, tapi orang nggak tahu. Dan Yesus tahu ini masalah. Sebab itu dengan kasihnya dikumpulkannya air yang tawar tadi, lalu Tuhan Yesus memberkati. Dan ketika dia memberkati, tentunya sebagai berkat seorang hamba Tuhan menumpangkan tangannya, dan dikatakan air itu berubah menjadi anggur. Lalu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, sekarang ambil cedok air itu. Nah, sekarang cedok sudah berubah. Ketika dibawa oleh para pelayan, dibagikan kepada para tamu undangan kaget. Karena waktu dia minum, anggur itu lebih baik, lebih enak, lebih manis rasanya
daripada anggur yang pertama. Karena biasanya kalau sebuah pesta, anggur yang pertama itu adalah anggur yang kualitas 1. Baru nanti selanjutnya kalau orang sudah mulai sedikit goyang, baru muncul anggur kualitas nomor 2, nomor 3, orang udah nggak rasa lagi. Tapi Alkitab mencatat, mereka bertanya, kenapa sampai akhir pernikahan justru mempelai memberikan anggur yang terbaik dan termanis? Orang bertanya-tanya, tapi Alkitab mencatat para pelayan-pelayan yang bersama dengan Yesus, dan mereka melihat sebuah proses. Mereka melihat sebuah perjalanan waktu. Mereka melihat sebuah proses bagaimana air yang tawar ketika diberkati oleh Yesus Tuhan menjadi anggur yang paling baik. Dan akhirnya dicatatlah bahwa mujizat yang pertama di Kana inilah yang dilakukan Yesus atas permintaan daripada Ibu Maria yang menjadi kerinduan daripada mempelai, sehingga pernikahan tersebut sampai hari ini tercatat pernikahan yang sangat bahagia tentunya. Nah, Bapak sekalian, di dalam Yohanes pasal yang kedua ini kita belajar bahwa kita bisa mempersiapkan segala sesuatu, merancangkan segala sesuatu pernikahan kita. Tetapi jikalau bukan Tuhan yang mengawal, kalau bukan Tuhan yang memberkati, semuanya bisa saja. Orang berkata, ternyata pernikahan kok tak seindah warna aslinya, gitu ya. Kok pernikahan kita pikir enak, nak gitu kan? Kok ternyata banyak masalahnya. Ya, saya menikah tahun 98. Jadi pernikahan saya sudah 36 tahun. Saya sudah jadi pendeta, istri saya juga pendeta. Kami sudah melayani keluarga juga seringkali. Pelayanan kami sudah puluhan tahun, saudara. Tapi ternyata juga di antara kami yang sudah katanya pendeta, sudah melayani pernikahan juga, terkadang masih muncul tuh yang namanya curi kujuk-kujuk. Yang itu curi kujuk-kujuk. Tiba-tiba datang masalah yang tamu datang tak diundang, pulang tak diantar. Itu seperti jurik, seperti setan itu. Muncul begitu saja. Terkadang kita juga heran, kok jadi masalah besar ya? Sepertinya urusannya sepele, kecil loh, tapi kok malah jadi besar. Dan itulah pernikahan. Saya lihat Bapak Ibu ini sudah sepuh ya, mungkin sudah mengalami pernikahan yang cukup panjang. Ya, saya punya anak, sudah punya mantu, sudah punya cucu 5. Wah, makin rame Pak. Pergumulan permasalahan rumah tangganya makin kompleks, makin banyak. Jadi yang namanya kenyataan dalam rumah tangga itu tidak seindah warna aslinya. Tapi kalau dikatakan lalu bagaimana Pak dengan pernikahan hari ini? Saya katakan saya bersyukur dengan pernikahan saya. Justru pernik tadi memperkaya kami, mendewasakan kami. Bahkan pernikahan kami sudah 36 tahun, saya masih mau berkata seperti artis kita tuh. Ya, 50 tahun lagi. Wah, berkata Tuhan, kalau boleh tambahkan umur pernikahan kami sampai 50 tahun pernikahan, itu usia emas. Artinya saya masih mau ke depan bersama dengan pasanganku yang sekarang ini. Itu doa saya. Ya, apakah indah? Oh ya enggak. Ada-ada aja. Bahkan kalau dikatakan waktu mempertahankan pernikahan itu terkadang berdarah-darah, tidak semudah itu. Kok bisa bertahan Pak? Iya. Saya bertahan karena Tuhan yang memampukan. Seperti Injil Yohanes tadi. Ketika Yesuslah datang dalam pernikahan tersebut, dia mengubahkan. Ketika ada orang yang mau melayani dan menyerahkan segala masalah kehidupannya dalam rumah tangganya, Tuhan memberkati. Sehingga terjadilah mujizat. Hari ini Diki dan Alfri mengundang kita bagi orang tua. Mereka datang kepada kita untuk minta doa restunya. Mereka sadar sebagai anak muda, sebuah pernikahan kalau bukan Tuhan yang mempersatukan, kalau bukan Tuhan yang memberkati, tantangan ke depan itu begitu sangat besar dan akan menjadi sia-sia. Ya, bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Untuk itulah bukan satu kebetulan buat Diki dan Alfri, mereka datang pada firman Tuhan. Kami mau diberkati, kami mau didoakan, dan orang tua hadir juga pasti akan merestui dan mendoakan.
Sebab itu Diki dan Alfri, ibadah ini adalah ibadah bukan seremonial, bukan sekedar sebuah acara ibadah. Lebih dari itu adalah Tuhan hadir di komitmen kalian berdua. Sore ini Tuhan hadir karena engkau mengundang Dia, Tuhan, Dia Yesus. Untuk itulah tadi saya katakan, apa yang dipersatukan di dalam Tuhan, janganlah kau ceraikan di hadapan manusia, karena itu penting di hadapan Tuhan. Amin. Nah, untuk itu mempertahankan dalam rumah tangga, maka Alkitab berkata dalam kitab Injil, yang tahu prosesnya dari yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang mustahil menjadi tidak mustahil adalah para pelayan. Ketika orang pesta sibuk dengan perkara-perkara yang di luar sana, maka pelayan yang dekat dengan Yesus, mereka melihat prosesnya. Bagaimana Yesus mulai mengumpulkan air yang tawar, Yesus Tuhan memberkati, lalu para pelayan melihat air tawar ini berubah menjadi anggur, bahkan anggur yang paling manis. Jadi rumah tangga itu unik. Rumah tangga saya itu paling unik buat saya dengan istri saya. Nanti juga dengan Diki dan Alfri. Anda akan menikmati proses pernikahanmu. Pernikahan orang tua itu masing-masing juga punya proses. Tapi secara eksklusif, inilah Tuan dan Nyonya Diki dan Alfri. Nah, proses ini akan kamu hadapi. Tapi sekali lagi saya mau katakan, hanya dengan Yesus maka segala perkara bisa terjadi, tapi semua akan menjadi baik pada akhirnya. Nah, di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam 1 Petrus dikatakan, sebab itu hai suami, ya, kasihilah istrimu. Melayani, seorang pelayan melayani istri, ya. Ini kadang kan suami kalau sudah mulai menuntut haknya, ya. Sekarang saya kalau waktu masih pacaran itu biasa pria itu suka ngalah. Apa sih yang kau mau? Akan kuupayakan, kuusahakan, gunungkan kudaki, lautan yang kuselamikan gitu. Tapi sudah menikah, sudah mulai menuntut haknya. Woi, ini laki-laki ya, ini pria, ini suami. Aku minta hakku sebagai kepala, ya, sebagai raja, itu kan, sebagai tuan besar. Nah, kemudian sang istri, ya, akhirnya juga nggak mau kalah. Sekarang sudah zaman emansipasi. Waduh, kalau kamu nuntut menjadi kepala keluarga, tuan besar, wah, ini aku istrimu, aku kanjeng mami. Wah, udah kanjeng mami ya sudah. Akhirnya terjadilah kekuasaan, ya, perebutan kekuasaan, nggak akan kelar itu. Makanya dikatakan, hai suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, kasihi istrimu dengan lemah lembut, hormatilah istrimu dengan sikarunia. Maka dikatakan supaya doamu jangan terhalang. Juga kepada seorang wanita, istri Alfri, hai istri, tunduk kepada suamimu. Itu perintahnya jelas, tunduk dengan rasa hormat, rasa sayang, rasa kasih. Tapi Pak, kalau suaminya nggak mau tunduk, jangan ditanduk, nanti ujungnya rame. Tuhan katakan doakan dengan sungguh-sungguh, hadapi dengan kelemah lembutan, hadapi dengan kesabaran. Sehingga ketika dua-duanya taat pada firman Tuhan, maka dikatakan akhirnya engkau akan hidup dengan seia, sekata, seperasaan, dan penuh dengan kasih, sayang, dan dengan rendah hati. Rendah hati adalah sifat dari seorang pelayan. Ini kalau kita di restoran seperti ini kan suka ada pelayan, ya, yang pakai dasinya mungkin merah gitu kan. Ya, salah satu sifat pelayan itu adalah melayani. Kalau ada orang, Pak sini sebentar minta tolong, memang aku apanya kamu? Wah, langsung dipecat. Ya, suami istri begitu. Kalau Pak minta tolong, memang aku apanya kamu? Ya ribut. Ya, tapi kalau dalam rumah tangga ada satu kata, seia, penuh dengan kasih, kelemah lembutan, berlomba-lomba melayani, yaitu serving with love. Kalau motonya sudah aku siap melayani, makanya dikatakan pernikahan itu harus satu iman. Karena di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan hanya berlaku hukum kasih. Suami yang mengasihi segenap hati, istri juga yang mengasihi segenap hati, segenap jiwanya, segenap hidupnya.
saling berlomba-lomba untuk mengasihi dan membahagiakan. Nah, kalau udah saling berlomba-lomba itu penuh. Tapi kalau saling meminta, pokoknya aku minta dulu, aku minta dilayani dulu. Nah, kelar. Ya, saya udah menikah 36 tahun itu. Kalau waktu mulai menuntut pasti muncul masalah. Tapi ketika kita memberi dan memberi, begitu pula dengan pasangan kita, prinsip adalah kasih, mengasihi dan memberi, maka muncul masalah tapi semuanya menjadi tenang. Sampai kita menemukan chemistry kita. Ditutup dengan tadi dikatakan, maka doamu tidak akan terhalangi. Bagaimana caranya supaya bisa tetap tadi sejalan, ya, mesbah keluarga. Pertemuan terakhir kita dalam bimbingan pendidikan kita, saya sampaikan mesbah keluarga. Maka mulai hari ini setelah pemberkatan nikah, kalian besok bangun pagi kan sudah satu ranjang, betul ya? Wah, mungkin dong tiba-tiba bisa ranjang kan? Oh, sudah satu ranjang. Artinya begitu bangun pagi, maka engkau sudah ada di ya suami dalam satu ranjang pernikahan. Mulailah. Saya mulai dari hari pertama, begitu bangun pagi sudah mulai pegang tangan. Pegang tangan, coba belajar lagi pegang tangan. Pegang tangannya. Dipegang tangannya. Nah, begitu. Tenang aja. Tapi gitu. Udah bangun pagi, pegang tangan. Sebelum nanti kamu kerja yang lain-lain, ngurus rumah tangga segala macam, bangun pagi pegang tangan. Yang pertama mengucap syukur. Bangun pagi, masih satu rumah, satu ranjang, masih punya nafas kehidupan. Oh, terima kasih Tuhan pada hari yang baru. Hari pertama, minggu pertama, bulan pertama, sampai seterusnya. Sampai kapan? Sampai maut memisahkan kalian. Jangan pernah diceraikan. Sampai maut memisahkan kalian. Itu. Saya sampai hari ini sudah 36 tahun. Pagi, malam mau tidur. Pak, kalau lagi ada ribut, oh ya ada ribut sih. Kadang juga cengkel-cengkel juga. Tapi dalam kejengkelan tadi, kami sejak dari awal sudah komitmen. Pokoknya ributnya seperti apa, kalau udah malam di ranjang, harus gencatan senjata. Harus ada masa jeda. Maka sebagai suami, saya berkata sebagai imam, kita doa. Istri walaupun dia marah, tapi itu doa, gandeng tangan. Ya kita juga ngaku di hadapan Tuhan, Tuhan, kami ada masalah Tuhan. Masalahnya ini. Tolong kami Tuhan, supaya masalahnya kelar. Beri kami jalan keluar. Jangan biarkan kami menjadi terpecah. Hati tetap satu, tetap berpengharapan pada Tuhan. Dan itu saya melihat banyak hal, masalah selesai karena Tuhan ada. Jadi Diki dan Alfie mulai bangun pagi, kalau mau malam, ini gak ada yang tangan itu penting. Nanti anakmu kan melihat, keturunanmu melihat bagaimana orang tuanya, nenek moyang, kakek moyangnya menyelesaikan sesuatunya dengan bergandeng tangan di hadapan Tuhan. Amin. Iya. Ya, jangan sampai waktu pacaran pegang tangan setrumnya tinggi. 240. Udah nikah 5 tahun kok nggak ada setrum. 10 tahun sama sekali nggak ada setrumnya. Kesenggol sama yang lainnya setrum. Wah, bahaya tuh. Harusnya setrumnya hanya dengan suami, hanya dengan istri. Itulah ya rasa desire, rasa gairah kita, wujudan daripada kasih sayang kita. Demikian hasil firman Tuhan, dan saya berdoa firman ini bukan hanya untuk Diki dan Afi membangun mesbah keluarga, mempertahankan rumah tangga, tapi juga buat kita semuanya, orang tua, juga ada keluarga, sanak famili yang ada. Biarlah pernikahan kita selalu memiliki anggur yang baru setiap hari dan senantiasa. Waktu kita gandeng tangan, maka mengalir ya kasih Tuhan sehingga anggur sukacita itu melimpah. Banyak hal dalam pernikahan kita, tapi kita harus mempertahankan rumah tangga itu dengan tali kasih anggur baru dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Berterima kasih dan bersyukur Bapa buat kebenaran firman-Mu. Kalau Kau Tuhan yang telah sanggup membuat mujizat di Kana yang di Galilea. Mujizat yang pertama ada di tengah-tengah pernikahan. Maka Bapak berdoa, ini adalah mujizat yang pertama buat Diki dan Alfie. Mereka dipersatukan di dalam berkat nikah sore hari ini.
Engkau hadir Tuhan, mereka boleh terus bergandeng tangan, mereka boleh bersama-sama mempertahankan rasa kasih sayang di antara mereka. Bahkan sampai masa tua mereka, sampai anak cucu keturunan mereka boleh melihat Tuhan ada di antara keluarga ini. Kami juga berdoa kalau ada di antara kami yang hadir, yang tentu juga sedang berdoa dan bergumul atas rumah tangga, Engkau juga memberkati pernikahan kami semua Tuhan. Anggur baru sukacita melimpah dari sorga. Kami bersyukur pada setiap pernikahan kami semua, karena kami telah diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah nasihat firman Tuhan. Kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah. Pegang tangannya satu, Alfri pegang tangan. Nah, begitu. Diki di hadapan orang tua, keluarga, hamba Tuhan, dan tentunya hadapan Tuhan. Sore hari ini di hadapanmu ada seorang wanita telah kau pilih. Biarlah kau ucapkan janji nikahmu, ucapan lebih dahulu apa yang ada dalam hatimu, lalu kemudian baru kau ucapkan janji nikahmu, ya. Pengen ngomong apa sama Afri, lihat pandang mata Diki jangan lihat saya ya, lihat satu aja di depan kamu, karena kamu janji nikah hanya kepada Alfri. Silakan dengan mic yang keras dan kita akan mendengar janji pernikahan dari Diki. Dari hati. Ya. Saya berharap engkau menjadi istri saya yang pertama dan terakhir untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan Yesus. Amin. 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 Baca. Saya Perdana Diki Cahyanto berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan, saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan, saya menerima engkau, Yeti Alfrianti, sebagai istri yang sah dan satu-satunya saat ini dan seterusnya. Saya berjanji akan sungguh-sungguh mengasihi dia seperti saya mengasihi tubuh saya sendiri. Saya berjanji akan hidup kudus, bijaksana, setia, menghormati sebagai teman, pewaris, dan kasih karunia, dan selalu hidup dengan rukun dan damai dalam sepanjang hidup ini. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mantap Diki ya. Sekarang mic-nya diserahkan ke Alfri. Ya, pegang tangan satu. Oke. Alfri Yanti, sebelum kau mengucapkan janji nikah, pandang wajah Diki, apa yang ada dalam hatimu dan yang kau harapkan lewat janji nikah ini, lalu ucapkan janji nikahmu. Saya Alfi. Saya berharap Perdana Diki Cahyanto setia kepada saya, menjadi imam saya, sepanjang hidup saya, selamanya, sampai Tuhan memisahkan kita. Amin. Saya Yeti Alfianti berjanji di hadapan Tuhan, kepada Tuhan dan saudara seiman, bahwa sesuai dengan kehendak Tuhan dan menerima engkau, Perdana Diki Cahyanto, sebagai suami yang sah dan satu-satunya saat ini dan untuk seterusnya. Saya berjanji akan tunduk dalam segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan menghormati sebagai teman pewaris dalam kasih karunia. Saya berjanji akan hidup kudus, mengasihi, menjadi penolong yang setia dan senantiasa menaruh harap kepada Tuhan dan selalu hidup dengan kudus, rukun, dan damai dalam sepanjang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan.
Perdana Diki Cahyanto sebuah cincin sebagai tanda bahwa engkau telah mengucapkan nikah dan akan terima Alfianti sebagai istri yang sah. Silakan dikenakan di jari. Amin. Yeti Alfianti, sesuai dengan janji nikahmu, kenakan di jari Perdana Diki Cahyanto sebagai suami yang sah. Boleh berlutut? Bisa nggak berlutut? Oke. Orang tua, inilah saat yang sakral di hadapan Tuhan. Mari kita mendoakan sebagai orang tua. Kita berdiri sama-sama, kita berdiri, dan keluarga juga boleh berdiri. Dan Diki dan Alfi, bukan kami yang menjadi berkat, Tuhan yang menjadi berkat buat kamu. Kami bisa berdoa, maka bila kau berlutut dan sungguh-sungguh hatimu datang kepada Tuhan, mintalah Tuhan sendiri hadir memberkati engkau. Aku percaya Tuhan berkat-Mu atas hidup. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kemurahan selalu ku puji, ku sembah. Aku percaya Tuhan, aku percaya ya Tuhan, berkat-Mu atasku, oh haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji Kau Tuhan, ku puji Yesus Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Bapa Surgawi, Khalik langit dan bumi Tuhan, di dalam nama Yesus kami bertelut sujud di hadapan-Mu atas janji nikah Perdana Diki dengan Yeti Alfianti. Mereka dipersatukan dalam janji nikah mereka, dan saat mereka berlututkan, mereka ingin berkat daripada Allah. Maka biarlah Tuhan, kami sebagai hamba-Mu dan orang tua gereja Tuhan berdua melepaskan berkat. Berkat dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah bersudahan, Roh Kudus mempersatukan kalian. Bila diberkati engkau di dalam nama Yesus, berkat atasmu, segala perjantanganmu, bahkan anak cucu keturunan, terlebih imanmu semakin bertumbuh dalam pernikahan. Diberkati hari ini kekal selamanya, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Berhadapan. Puji Tuhan. Ya, Alfri pegang pundak Diki semakin lebih rapat lagi, ya. Pundak dua-duanya, oke. Diki tenang, pegang slayer dari pelan-pelan ya. Oke. Ya, tunggu ya. Oke, siap-siap. Oke ya, baik.
Dibuka pelan-pelan, lalu dirapikan dulu ya Diki ya. Lalu nanti diberikan kesempatan is wedding, cipika-cipiki ya, pipi kanan, pipi kiri, dan yang ketiga terserah suami yang sudah punya hak atas istri. Afri nanti waktu dibuka stayernya, senyum paling manis ya. Nah, ini kan pandangan pertama sebagai suami dan istri yang telah diberkati. 1, 2, 3 kita tepukkan semuanya, boleh dibuka ya. Oke, rapikan dulu ke belakang. Nah, pegang pundaknya Afri. Pundaknya. Nah, ya, oke silakan. Diki pinggang-pinggangnya. Nah, kanan kiri selanjutnya terserah. 1, 2, 3. Tangan yang meriah atas mereka. Sekarang menghadap ke depan dua-duanya. Pasang. Oke, gandeng. Gandeng. Bapak Ibu sekalian, mereka bukan lagi saudara dan saudari, tapi sekarang mereka adalah Tuan dan Nyonya Perdana Diki Cahyanto. Tepuk tangan yang meriah atas mereka. Iya, oke. Boleh cincin diperlihatkan ke kamera, kayak artis-artis gitu. Tempelin dong tangannya. Nah, dan betul-betul buka tangan turun sedikit. Nah, tapi tempel. Iya, perlu dilatih rupanya. Silakan menghadap ke depan ke mimbar. Orang tua silakan duduk kembali. Orang tua silakan duduk kembali. Nah, pokoknya jangan dilepas. Ini limited edition, jangan ada lagi ya. Diki dan Alfri adanya hari ini karena orang tua. Karena doa restu orang tua lah kalian ada. Itu nanti akan datang kepada orang tua terlebih dahulu dan akan mewakili